Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, Kamis 29 Mei 2025. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kepada Bapak Diakon Junirum Sakarya sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Kepada Penatua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Ibu Diakon Nernatutiasi dan Saudari Griselda Desmonda yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Kamis 29 Mei 2025 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 1 Juni 2025 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, penetua atau diakon lingkungan pelayanan 3, pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Diakon Esterlin, song leader Ibu Herlina Weuda dan Saudari Astriani Yulinsia. Pemain keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD. Liturgi tata ibadah hari pertanian GKE. Nats Alkitab pembacaan dari Mazmur pasal 97 ayat 1 hingga yang ke-12. Khotbah Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Berita keuangan kosong. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Widya Kristiani, korban syukur Widya Kristiani ulang tahun ke-24 tahun Rp100.000. Berita lain-lain, akan dilaksanakan ibadah kategorial seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, yaitu pada hari tanggal Jumat 30 Mei 2025, waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat gedung gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Dita Setia Dewi, doa syafaat Vivin Widya Kuswara, doa persembahan Gracio Alexa, khotbah atau pendamping semua pendamping SPRP, metode game. Diundang untuk hadir remaja pemuda jemaat pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur selesainya pemugaran makam atau kuburan yang telah dipanggil oleh Bapa di sorga, Tan Kun Ho dan Lim Siok Lian, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 30 Mei 2025, waktu pukul 12.00 WIB atau jam 12 siang, tempat rumah keluarga Roben Yakub Tan lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Ibu Penetua Merisa, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari anggota jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan kami bacakan undangan resminya. Undangan kepada yang terhormat Bapak Pendeta
Yang terhormat pendeta, penetua diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, dan anggota jemaat GKI Barimba di tempat. Ibadah syukur selesainya pemugaran makam atau kuburan. Maka dengan ini kami mengundang dan mengharapkan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bisa hadir dalam acara ibadah syukur selesainya pemugaran makam atau kuburan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 30 Mei 2025 waktu pukul 12.00 WIB atau jam 12 siang. Tempat rumah keluarga Roben Yetan, lingkungan pelayanan 1. Atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hormat kami yang mengundang Roben Yetan. Selanjutnya yaitu dari MPH Jemaat GKI Barimba, kami sampaikan kepada warga jemaat bahwa kelas katekisasi CD tahun 2025 dibuka kembali. Bagi pemuda atau pemudi yang mau mengikuti kelas katekisasi tersebut, dipersilahkan mendaftar dan mengambil formulir untuk pengisian data pribadi di Sekretaris Majelis Jemaat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Untuk nama-nama yang sudah masuk kami sebutkan. Yang pertama, 1. Kesya Aristi Putri, 2. Jeremy Marco NR. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, aku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku datanglah. Di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadirat-Mu. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus di dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita angkat pujian kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 218, bait yang pertama, kedua, dan baitnya yang keenam. Ke surga cemerlang, haleluya, Kristus Rajamu yang menang, haleluya. Di kanan Allah Bapanya, haleluya, Dialah Raja semesta, haleluya. Allah Tritunggal terima, haleluya, puji syukur selamanya, haleluya. Nas pembimbing untuk kita pada ini yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali kita angkat pujian kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 223, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Nyanyian malaikat nyaring bergema, surga buka bagi rajanya, Kristus Raja mulia, jaya dan megah, Yesus Raja kasih, naik tatanya, sudahlah sempurna karena selamatnya, Yesus naik ke surga, puji namanya. Dia yang tersalib bagi dunia, pada sisi Bapa ini mulia, tak sengsara lagi, hidup saja
Sudah sempurna karya selamanya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Yesus dalam sorga, agung kasih-Nya. Dia akan kita umat-Nya, kasih dan anugerah dicurahkan tempat kita di sini. Sudah sempurna selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Allah, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihanilah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami daripada dosa kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepadamu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah dan kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Besar kasih Bapa-Ku selalu melingkupiku di mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berdoa diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkah
kasih-Mu yang selalu menaungiku. Ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Akan duduk. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 47 ayat 2, 6 dan 9. Mazmur pasal ayat 1 yang didohili oleh sidang. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja dengan Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena atas segala kasih, karunia dan berkat, penyertaan dan pertolongan dan perlindungan datangnya daripada Tuhan atas hidup dan keberadaan kami masing-masing. Bapa di surga, tilik dan lihatlah keberadaan kami pada saat ini, umat-umat-Mu yang boleh pada kesempatan hadir dan menyempatkan diri untuk datang ke rumah gereja-Mu yang kudus ini. Untuk bersama-sama kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati siapapun kami yang boleh hadir, ataupun jemaat Tuhan yang tidak berkesempatan hadir, untuk boleh mendapatkan kasih dan berkat Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Engkau terangilah hati dan pikiran kami. Bila mana kami membaca, mendengar, kami boleh dapat mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan dan keberadaan hidup kami. Tolonglah kami di dalamnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 47, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian. Dengan judul, Allah Raja Seluruh Bumi. Untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elok-elokkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih kita, Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan.
Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, kembali kita angkat pujian kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabda, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabda, ku berserah pasrah penuh, bersabda ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang demam, pakailah aku Tuhan, melayani yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabda, ku berserah penuh, bersabda ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabda, ku berserah bersabda ya Tuhan. Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini seluruh gereja boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
Dan kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Dalam pembacaan ini saya mengajak Bapak Ibu berpartisipasi, kita bergantian membacanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada hari ini seluruh umat percaya boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebab Yesus memang berasal dari sorga, bukan sama seperti kami manusia. Ia bukan berasal dari dunia ini dan kembali kepada Bapa di sorga. Di sana ia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Inilah pesta iman yang boleh kami rayakan pada hari ini dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Allah Bapa di sorga, saat ini kami hendak merenungkan bagian firman-Mu dalam kami merefleksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang memberi makna yang penting bagi kami secara rohani. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melewati firman Tuhan yang kami dengar. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami boleh mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh kita bersukacita
dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini sama pentingnya dengan perayaan-perayaan yang kita rayakan. Entah itu Natal, Jumat Agung, Paskah, ataupun Pentakosta. Kenapa ini sangat penting? Karena ini menjadi momen bagi setiap orang percaya untuk lebih mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi penting karena merupakan suatu pembuktian akan perkataan Yesus bahwa ia sungguh-sungguh Allah yang sejati yang datang dari surga. Tidak sama dengan manusia biasa. Ini dibuktikannya sebelumnya. Ketika Yesus disalibkan, dia mati, dan Yesus bangkit dari kematian mengalahkan maut itu. Itu sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kebangkitannya menunjukkan Ia adalah Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang mati bisa bangkit? Tetapi Yesus sungguh melakukannya. Dan kemudian juga Bapak Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Di dalam Alkitab, kita juga bisa menemukan ada beberapa orang yang mengalami mujizat kebangkitan dari kematian. Seperti Lazarus, anak Yairus. Tetapi pada akhirnya mereka semua yang sudah bangkit dari kematian itu mengalami mujizat. Pada akhirnya mereka semua mati. Layaknya manusia biasa. Tidak hidup untuk selama-lamanya. Hal itu terjadi karena mereka ini manusia biasa. Yang masih hidup dalam tubuh yang sementara. Bukan tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Tuhan Yesus. Tubuh sementara itu adalah tubuh jasmania yang dicipta oleh Tuhan dari tanah liat. Tubuh yang penuh dengan kelemahan, masih bisa mengalami sakit, letih, tubuh yang bisa rusak. Akan tetapi kebangkitan Tuhan Yesus tidaklah demikian. Setelah bangkit dari kematian, dia tidak pernah lagi mengalami kematian lagi. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus itu ternyata tidak semudah setiap orang yang menyaksikannya untuk begitu saja percaya. Karena itu mereka mengira ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka mengira Yesus itu adalah hantu. Ini yang diceritakan kepada kita di dalam nas yang baru kita baca secara bersama-sama. Tetapi Yesus membuktikan kepada mereka bahwa yang ada bersama-sama dengan mereka ini adalah benar-benar Yesus. Sehingga ia menunjukkan tangan, kakinya, dan menyuruh mereka meraba untuk melihat bahwa ini benar-benar ia, guru mereka. Ia adalah Tuhan yang pernah ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan juga Yesus membuktikan kebangkitannya, bagaimana ia juga meminta makanan dan mereka sepotong ikan goreng. Lalu ia memakannya di depan mata mereka. Bagaimana mungkin hantu bisa melakukan itu? Ini Yesus. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa setelah peristiwa kebangkitan dan peristiwa Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya ini, murid-murid menjadi saksi akan kebangkitan. Dan setelah peristiwa itu,
Maka diceritakan kepada kita pada hari ini bahwa ia naik ke sorga yang kita rayakan pada. Tentu kita merayakan kenaikannya ke sorga untuk mengingat bahwa ia benar-benar Allah, sang pemilik sorga. Dan meneguhkan iman percaya kita bahwa nanti pun kita seperti dia mengenakan tubuh kemuliaan dan naik ke sorga, ke tempat yang telah disediakan dan dijanjikannya. Yesus kembali ke sorga ini sebagaimana yang pernah dikatakannya. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 23, dia berkata di situ, aku dari atas, bukan dari dunia ini. Yesus dari surga. Kenaikannya ke surga adalah bukti sekaligus penegasan kepada dunia. Dia berasal dari surga dan kembalinya surga. Dan Yesus pun pernah berkata bahwa ia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya kepada. Karena itu dalam Yohanes pasal 14 di situ berbicara tentang rumah Bapa. Karena ketika murid-murid bertanya tentang kemanakah Yesus akan pergi, Yesus menjawab, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saudara-saudara yang terkasih, ia adalah sang pemilik sorga. Karena ia adalah sang pemilik sorga, ia dapat memberi jaminan kepada siapapun yang akan masuk sorga. Ia berasal dari sorga, bukan berasal dari dunia ini, sehingga apa yang dikatakannya mengenai sorga itu benar adanya. Karena itu kenaikan Yesus ke sorga seharusnya menjadi penghiburan serta jaminan kepada semua orang percaya. Sorga itu benar-benar. Bukan hanya cerita dongeng. Sorga itu benar-benar ada. Di sorga banyak tempat tinggal. Dan Yesus naik ke situ. Untuk dalam rangka kepentingan. Menyiapkan tempat untuk kita. Demikian juga di dalam bagian nas ini kita melihat ada yang Yesus sampaikan sebelum Yesus naik ke sorga. Ia mengamanatkan kepada para murid agar memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Menjadi pertanyaannya, mengapa harus diberitakan pertobatan dan pengampunan dosa? Jawabannya adalah karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena itu berita pengampunan dosa dan berita pertobatan ini harus terus disampaikan. Bahwa di dalam Yesus ada pengampunan, ada pertobatan, dan di dalam Yesus ada keselamatan. Siapa yang memberitakan ini? Maka dikatakan kepada kita dalam nas ini, kamu adalah saksi. Murid-murid adalah saksi. Peristiwa yang terjadi tentang Yesus, baik itu kematian, bangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Sehingga murid-murid panggil pada suatu tugas tanggung jawab untuk menjadi saksi, menceritakan tentang Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa, di dalam Yesus ada keselamatan. Berita pertobatan, berita pengampunan dosa ini harus terus disampaikan. Tidak boleh berhenti. Supaya semakin banyak orang
yang mengaku dan percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Dan tugas ini bukan hanya cukup menjadi tugas para murid di dalam teks Alkitab yang kita baca. Ini menjadi tugas kita semua. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Menjadi saksinya. Menceritakan Yesus buat hidup kita. Mudahkah melakukan tugas ini? Tentu tidak mudah. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen di tengah-tengah dunia ini akan terus mengalami banyaknya tantangan. Karena imannya kepada Yesus. Tetapi hari ini Yesus meneguhkan dan menguatkan setiap orang percaya. Melewati peristiwa kenaikan Yesus ke sorga bukan berarti ia meninggalkan murid-muridnya. Bukan berarti murid-muridnya berjuang sendiri di dunia yang panah ini. Tetapi ia katakan di dalam ayat yang ke-49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya di dalam ayat 49 ini Yesus berkata ia akan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus, sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itulah yang akan memperlengkapi setiap orang percaya, memampukan setiap orang percaya, kita semua untuk menjalani hidup ini dengan terus dapat berkemenangan di dalam meski ada banyak tantangan. Dengan kemampuan pertolongan dari Roh Kudus itu juga akan memampukan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Yesus tetap beserta kita sampai kesudahan dunia. Sehingga walaupun kita lemah, kita terbatas, kita tidak berdaya. Ketika berhadapan dengan kesulitan apapun, jika Tuhan campur tangan, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk kita dapat melakukan hal yang dapat membawa kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Sebelum Yesus naik ke sorga, ia memberkati murid-muridnya. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Berkat ini sangat penting bagi setiap orang percaya. Berkat Tuhan itu menandakan bagaimana pemeliharaan Tuhan akan terus terjadi bagi setiap orang percaya. Dan berkat Tuhan ini yang akan membawa setiap orang percaya untuk terus bersukacita dalam. Ini yang dikatakan kepada kita. Ketika Yesus memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya dan pulang dengan sangat bersuka. Ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu akan membawa umatnya untuk dapat bersukacita dalam setiap situasi, kondisi apapun dalam hidup. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap terus dapat memiliki pengharapan di dalam. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu akan bawa kita untuk bisa terus hidup dalam sukacita. Hidup yang kita jalani ini penuh dengan kerikil, batu-batu yang terjal. Tapi kita akan terus dapat bersukacita dan menjalani hidup ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberi ruang dan waktu serta kepercayaan kepada para murid, kepada kita untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan inilah kepercayaan tanggung jawab kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Mari buka diri kita, hidup kita untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat.
supaya melewati hidup kita ini orang lain akan melihat Yesus di dalam hidup kita. Dan melewati hidup kita ini semakin banyak orang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya dan selama kita merefleksikan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu Allah Bapa. Engkau adalah Allah yang maha tinggi, yang berasal dari sorga, bukan berasal dari dunia ini. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi bukti sekaligus menegaskan kepada dunia dan kami bahwa Yesus berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Bahkan ia pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Karena itu dalam rumah Bapa itu banyak tempat. Di dalam Yesus menjadi pengharapan. Orang-orang percaya memiliki kehidupan yang kekal, keselamatan. Tuhan terima kasih melewati firman-Mu. Kami juga diingatkan kembali akan tugas tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya. Kami adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Biarlah melewati hidup kami menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Melewati hidup kami, orang akan melihat Yesus. Dan melewati hidup kami, semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Biarlah kami terus memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa dalam Yesus itu. Melewati kata dan perbuatan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Untuk dapat memampukan kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan akan hadir dengan Roh-Mu, Tuhan hadir terus di sepanjang zaman. Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini sekalian kami berdoa untuk segenap keluarga rumah tangga kami, baik itu pribadi lepas pribadi. Berkatilah kami ya Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati para murid-murid-Mu. Karena dengan berkat Tuhan itu kami boleh memiliki hidup dalam pengharapan dan hidup dalam sukacita. Apapun pergumulan hidup yang kami alami, yang membuat kami kehilangan sukacita, bahkan hidup yang penuh dengan putus asa. Tetapi kami akan menjalani hidup kami ini dengan semangat dan menatap hari esok yang penuh dengan harapan bersama Tuhan. Allah Bapa di sorga, hadirlah Tuhan di setiap keluarga rumah tangga. Menolong, menopang dan memelihara kami. Mencukupkan kami dengan berkat, rezeki, apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Memberikan kami hikmat dalam melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab kami masing-masing. Bahkan juga memberkati anak-anak kami, memberkati usaha dan pekerjaan kami, memberkati rencana-rencana hidup kami. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu. Kiranya persekutuan jemaat diberkati oleh Tuhan. Jauhkanlah dari antara kami segala iri, dengki, atau apapun ya Tuhan yang ingin merusak persekutuan jemaat. Tetapi biarlah kami memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Saling memperlengkapi satu dengan yang lain.
Dan kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan, melewati dukungan kami untuk pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat gereja. Tuhan, kami juga menyerahkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang berduka cita. Tuhan hibur dan kuatkan. Kami berdoa bagi Bapak Penetua Yuberi Ejumben. Kiranya diberikan pemulihan baginya pasca operasi yang ia jalani di Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Jamahlah ia ya Tuhan dengan kuasa-Mu, agar hari demi hari keadaannya semakin baik, melewati pengobatan yang diterimanya. Tuhan memberkati hidupnya dengan hati yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Bahkan juga Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga yang mendampinginya. Diberikan roh hikmat, kesabaran, kebijaksanaan, agar mereka dapat mendampingi dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami berdoa bagi saudara kami Widya Kristi yang berulang tahun ke-24. Kiranya Tuhan hadir dalam hidupnya, memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, bahkan kesuksesan, keberhasilan dalam rencana, impian, dan harapan. Kami berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa bagi para pemerintah kami, pemimpin kami. Kiranya rasa takut kepada Tuhan boleh dinyatakan bagi mereka, sehingga mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan benar. Demikian juga kami menikmati damai sejahtera dimanapun kami tinggal dan berada. Berikanlah keamanan, kenyamanan untuk kami. Terima kasih Bapak, seluruh anggota keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang lahirkan dari anak darah Maria, yang derita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan. Marilah kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Untuk nas persembahan diambil dari kitab Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam,
Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan pada saat ini. Sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu dengan tulus untuk menopang pelayanan gerejamu, khususnya di Jemaat GKI Barimba ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara pundi persembahan kita dengarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, bait yang pertama hingga pundi persembahan selesai kita kumpulkan. Agungkan kuasa, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus. Hai bintang-bintang panjang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Orang Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak derita penebus, dihormati hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Yang mati karena namanya, hai martir yang kudus, di dalam
salib bermegah dan puji, 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 Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaan, agungkan Putra Daud. Allahmu permuliakan dan puji, 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 Yesus Tuhan. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya kembali kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 177, baitnya yang pertama dan bait. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku hidupku, utus aku, tuntun aku, ku beri tindakan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku?
arahkanlah hidup kita pada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya